Terminal itu tak pernah benar-benar tidur, namun sejak geng Macan Putih berkuasa, ia tak lagi bermimpi. Lampu-lampu kuning menggantung lesu di atas aspal yang retak, memantulkan bayangan orang-orang yang berjalan tergesa, kepala tertunduk, seolah takut dikenali oleh malam itu sendiri. Di setiap sudut, ketakutan bernafas diam, berat, dan menyesakkan. Nama Macan Putih beredar seperti bisikan maut. Tak pernah diteriakkan, tapi selalu terdengar. Geng itu tak butuh banyak orang untuk menaklukkan terminal, cukup satu tatapan, satu ancaman lirih, atau satu tubuh tergeletak di sudut gelap. Mereka adalah hukum, hakim, sekaligus algojo. Di balik kekuasaan itu berdiri Barret. Kepalanya selalu tertutup topi lusuh yang menjadi simbol kekuasaannya. Wajahnya dingin, tak pernah menunjukkan emosi selain jijik dan marah. Ia tak berteriak, ia memerintah dengan tenang, dan justru itulah yang membuatnya lebih ditakuti. Ketika Barret berjalan, terminal seakan menahan nafas. Pedagang kaki lima adalah korban pertama dan terakhir. Gerobak mereka dipalak, dagangan diinjak, dan tubuh mereka dijadikan peringatan. Setiap koin yang tak disetor dibayar dengan luka. Setiap penolakan dibalas dengan darah. Tak ada laporan, tak ada saksi. Semua orang belajar satu hal, hidup lebih murah daripada diam. Malam-malam di terminal dipenuhi jeritan yang tertelan suara mesin bas. Ada yang dipukuli hingga tak bergerak, ada yang menghilang tanpa jejak. Pagi harinya, terminal kembali ramai, seolah tak terjadi apa-apa. Namun bau besi dan rasa takut masih menggantung di udara. Anak-anak pedagang tumbuh dengan mata yang terlalu dewasa. Mereka belajar membaca wajah preman lebih cepat daripada membaca huruf. Ibu-ibu menghitung kembalian dengan tangan gemetar, sementara ayah-ayah menelan amarahnya sendiri demi tetap bernapas hari itu. Macan Putih tak hanya menguasai tubuh, mereka menguasai pikiran. Setiap orang di terminal hidup dengan jam pasir di dadanya, menunggu kapan giliran mereka jatuh. Harapan menjadi barang langka, bahkan doa pun terdengar seperti permintaan yang terlalu berani. Dan di tengah terminal yang hancur oleh ketakutan itu, tak seorang pun menyadari bahwa bayangan lama sedang bergerak mendekat. Bayangan yang dulu lebih gelap dari Macan Putih. Bayangan yang pernah menguasai neraka ini, dan akan kembali untuk meruntuhkannya. Barret bukan sekadar pemimpin, ia adalah bayangan yang menempel di setiap ketakutan terminal. Namanya jarang disebut lantang, karena lidah yang terlalu berani sering berakhir patah. Ia tak perlu memperkenalkan diri, luka-luka di tubuh para pedagang telah lebih dulu menjadi tanda tangannya. Tak ada yang tahu pasti dari mana Barret berasal. Ada yang bilang ia mantan tukang pukul, ada yang percaya ia dibesarkan oleh jalanan. Namun satu hal pasti, ia naik ke puncak kekuasaan dengan darah, dan ia bertahan dengan kekejaman. Bagi Barret, belas kasihan adalah kelemahan yang harus dibunuh pertama kali. Ia selalu muncul di waktu yang salah bagi orang lain. Saat pedagang sedang menghitung sisa dagangan, saat harapan mereka hampir utuh, Barret datang untuk meremukkannya. Langkahnya tenang, matanya menyapu, seolah memilih korban seperti memilih barang rusak yang harus disingkirkan. Geng Macan Putih berdiri di belakangnya seperti barisan kematian. Anak buahnya brutal, tapi Barret lebih mengerikan karena ia berpikir. Setiap kekerasan terukur, setiap teror direncanakan. Ia membiarkan satu orang hidup hanya agar 100 lainnya takut. Suatu sore, seorang pedagang tua terlambat menyetor. Tangannya gemetar saat menyerahkan uang. Barret tak memukulnya, ia hanya tersenyum tipis, dan senyum itu lebih mematikan dari tinju. Keesokan harinya, lapak pedagang itu kosong. Tak ada yang bertanya, tak ada yang berani. Barret menikmati kekuasaan seperti racun yang mengalir pelan. Ia berdiri di tengah terminal, merasa dirinya tak tersentuh. Bas datang dan pergi, manusia berlalu lalang, namun semua bergerak dalam ritme ketakutan yang ia ciptakan. Terminal bukan lagi tempat singgah, ia telah menjadi kerajaan. Namun di balik wajah dinginnya, ada kegelisahan yang tak pernah benar-benar mati. Kadang, saat malam terlalu sunyi, Barret merasa seperti sedang diawasi. Seolah terminal mengingat sesuatu yang ingin dilupakan olehnya. Nama lama, wajah lama, masa lalu yang belum benar-benar terkubur. Dan tanpa ia sadari, di sudut terminal yang paling sepi, seorang penjual asongan parubaya mulai menggelar dagangannya. Langkahnya pelan, punggungnya sedikit membungkuk. Tapi matanya, mata itu menyimpan api yang pernah membakar terminal ini jauh sebelum Barret berkuasa.
Pedagang itu bernama Samin, seorang lelaki kurus dengan tangan penuh kapalan dan punggung yang terlalu lama menunduk pada hidup. Malam itu, dagangannya hampir habis, namun uang setoran tak cukup. Untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, ia memilih berkata tidak. Bukan karena berani, tapi karena ia sudah terlalu lelah untuk terus takut. Macan putih datang saat hujan gerimis mulai turun. 3 orang, langkah berat, sepatu mereka menghantam aspal seperti palu kematian. Tak ada teriakan, tak ada ancaman panjang. Hanya satu kalimat dingin, setoran. Samin menggeleng pelan, bibirnya bergetar, matanya memohon pada wajah-wajah yang tak lagi mengenal belas kasihan. Penolakan itu seperti penghinaan. Salah satu dari mereka menendang gerobak Samin hingga terbalik. Panci, sendok, dan sisa dagangan berserakan. Samin terjatuh, berusaha bangkit, namun sebuah pukulan menghantam wajahnya. Bunyi tulang bertemu besi terdengar lebih keras dari suara hujan. Orang-orang melihat dari kejauhan. Ada yang pura-pura sibuk, ada yang membalikkan badan. Tak satu pun mendekat. Terminal telah mengajarkan mereka satu hukum, menolong berarti menyusul. Jeritan Samin tercekik di tenggorokannya sendiri, tertelan oleh deru mesin bas yang baru datang. Macan putih tak berhenti ketika tubuh itu tak lagi melawan. Mereka terus memukul, seolah ingin memastikan ketakutan benar-benar tertanam. Darah mengalir, bercampur air hujan, membentuk aliran merah tipis di atas aspal terminal. Malam itu, tanah yang sama yang menopang ribuan langkah, kembali meneguk nyawa. Ketika semuanya selesai, mereka pergi tanpa menoleh. Seperti pemburu yang yakin mangsanya tak akan bangun lagi. Tubuh Samin tergeletak diam, matanya terbuka, menatap langit gelap yang tak memberinya jawaban apapun. Pagi datang dengan pura-pura biasa. Terminal kembali ramai. Gerobak Samin tak pernah kembali ke tempatnya. Seolah ia tak pernah ada. Namun noda gelap di aspal tak sepenuhnya hilang, meski telah disiram berkali-kali. Dan di kejauhan, seorang penjual asongan paruh baya berhenti melangkah. Ia menatap bekas darah itu lebih lama dari orang lain. Tangannya mengepal pelan, matanya menyempit. Di dalam dadanya, sesuatu yang lama terkubur, amarah, rasa bersalah, dan janji lama, perlahan terbangun kembali. Sejak malam darah itu, terminal berubah menjadi tempat yang lebih sunyi, meski tetap ramai. Orang-orang masih datang dan pergi, bas masih berhenti dan berangkat, namun ada sesuatu yang patah di udara. Setiap langkah terasa lebih berat, setiap suara terdengar terlalu keras, seolah semua orang takut membangunkan kekejaman yang sedang tertidur. Para pedagang kecil belajar berbicara dengan mata, bukan dengan mulut. Senyum menjadi topeng tipis untuk menutupi ketakutan. Tangan mereka terus bekerja, tapi hati mereka bersembunyi. Tak ada lagi keluhan, tak ada lagi tanya. Diam menjadi satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Lapak milik Samin kini kosong. Papan kayunya masih berdiri, namun terasa seperti nisan. Tak ada bunga, tak ada doa. Hanya orang-orang yang melewati tempat itu dengan langkah dipercepat, seolah berhenti terlalu lama bisa mengundang nasib yang sama. Setiap malam, suara langkah macan putih menjadi bunyi yang paling dikenali. Ketika sepatu-sepatu itu terdengar, terminal serentak menunduk. Koin disiapkan, kepala direndahkan, napas ditahan. Tak ada yang berani salah hitung, karena kesalahan sekecil apapun bisa berujung pada penderitaan. Terminal kini seperti penjara tanpa jeruji. Tak ada dinding, tak ada kunci, namun tak satu pun yang bisa pergi. Pedagang terikat oleh perut keluarga mereka. Pergi berarti lapar, bertahan berarti luka. Pilihan itu terlalu kejam untuk disebut pilihan. Anak-anak berhenti bermain. Mereka duduk diam di dekat lapak orang tua mereka. Mata mereka mengikuti setiap gerakan asing. Mereka belajar ketakutan sebelum belajar bermimpi. Terminal mencuri masa kecil mereka perlahan, tanpa suara. Di sudut-sudut gelap, beberapa pedagang kadang berbisik tentang keadilan, tentang perlawanan. Namun bisikan itu cepat mati. Kenangan tentang tubuh tergeletak di aspal masih terlalu segar. Harapan terasa seperti kemewahan yang tak mampu mereka beli. Namun di antara ratusan wajah yang menunduk, ada satu pasang mata yang tak pernah benar-benar tertutup oleh rasa takut. Penjual asongan itu masih berjalan pelan, mengamati semuanya. Dan di dalam diamnya terminal yang menangis, ia mulai mendengar panggilan lama yang tak bisa lagi diabaikan. Pagi itu terminal menyambut hari dengan wajah lelah. Kabut tipis bercampur asap knalpot menggantung rendah, membuat udara terasa berat.
Di antara langkah para penumpang dan derit roda koper, seorang pria parubaya masuk ke area terminal tanpa menarik perhatian. Bajunya lusuh, sandalnya tipis, dan pundaknya memikul tas kecil berisi dagangan ringan. Namanya Ganden. Ia menyebutnya dengan suara pelan saat ditanya petugas parkir, seolah nama itu tak penting lagi. Wajahnya dipenuhi garis usia dan bekas luka lama yang tak sepenuhnya pudar. Rambutnya mulai memutih, namun mata itu terlalu tajam untuk seorang penjual asongan biasa. Ia berjalan menyusuri lorong-lorong terminal, menawarkan dagangannya dengan nada datar. Tak memaksa, tak mengiba. Beberapa orang membeli karena iba, sebagian lagi karena merasa aneh dengan ketenangannya. Di tengah tempat yang penuh ketakutan, sikap Ganden terasa asing. Para pedagang kaki lima memperhatikannya diam-diam. Ada yang merasa kasihan, ada yang merasa waspada. Tak ada yang berani menyapanya lama-lama. Terminal telah mengajarkan bahwa orang asing bisa membawa masalah, dan masalah sering berujung pada darah. Ganden berhenti di dekat lapak kosong milik Samin. Ia berdiri cukup lama di sana, menatap papan kayu yang mulai lapuk. Tak ada ekspresi jelas di wajahnya, namun napasnya tertahan sejenak. Seperti seseorang yang berdiri di depan makam lama yang tak pernah sempat ia kunjungi. Dari kejauhan, beberapa anggota macan putih melihatnya. Mereka menilai dengan mata pemangsa, mencari tanda ketakutan, mencari sikap tunduk. Namun Ganden tak menunduk, ia hanya melirik sekilas, lalu melanjutkan langkahnya. Sikap itu terlalu tenang, terlalu berani untuk orang sepertinya. Terminal seakan merespons kehadirannya, bukan dengan harapan, tapi dengan ingatan. Dinding-dinding tua, aspal retak, dan sudut-sudut gelap seperti mengenali langkah itu. Seolah pria lusuh itu pernah menjadi bagian dari denyut nadi tempat ini. Dan tanpa ada yang benar-benar menyadari, sejak pagi itu terminal tak lagi sepenuhnya diam. Di balik wajah penjual asongan bernama Ganden, masa lalu yang kelam mulai bergerak perlahan, siap menuntut penebusan, dan mungkin, pertumpahan darah yang baru. Macan putih melintas di antara lapak-lapak seperti badai yang sudah dikenal semua orang. Begitu suara sepatu mereka terdengar, para pedagang serempak menunduk. Tangan berhenti bergerak, napas ditahan, dan mata tertuju ke tanah. Ketakutan telah menjadi kebiasaan yang dilakukan tanpa disadari. Namun di tengah gerakan serentak itu, Ganden tetap berdiri tegak. Tas asongannya tergantung di bahu, tubuhnya sedikit membungkuk oleh usia, tapi kepalanya tak ikut menunduk. Ia menatap mereka sebagaimana seseorang menatap hujan yang akan lewat tenang, sabar, tanpa gentar. Salah satu anggota macan putih menyadarinya. Langkahnya melambat, alisnya mengernyit. Di terminal ini, ketidakpatuhan sekecil apapun adalah undangan untuk disakiti. Ia mendekat, menatap Ganden dari jarak yang terlalu dekat, mencoba menemukan ketakutan di wajah tua itu. Yang ia temukan justru sesuatu yang membuat dadanya sesak. Mata Ganden tak kosong, tak memohon. Mata itu dalam, gelap, dan penuh ingatan. Tatapan seseorang yang pernah berdiri di tempat yang sama, bahkan lebih tinggi. Tatapan orang yang tahu bagaimana rasanya memerintah dan dihancurkan. "Kenapa nggak nunduk?" bentak preman itu. Suaranya keras, namun ada getar tipis yang tak ia sadari. Ganden tak langsung menjawab. Ia hanya memiringkan kepala sedikit, seolah pertanyaan itu tak sepenuhnya layak dijawab. "Aku capek nunduk," jawab Ganden akhirnya, suaranya pelan namun jelas. Kalimat itu sederhana, tapi beratnya seperti menghantam dada. Beberapa pedagang yang mendengar langsung menegang. Kata-kata seperti itu biasanya berakhir dengan tubuh tergeletak. Preman itu terdiam sejenak, lalu tertawa pendek untuk menutupi kegelisahannya. Ia mendorong bahu Ganden, keras. Namun tubuh tua itu hanya bergeser setengah langkah, tak jatuh, tak melawan. Keseimbangan yang terlalu baik untuk seseorang seusianya. Macan putih akhirnya pergi, meninggalkan bisikan dan jantung yang berdegup liar. Terminal kembali bergerak, namun rasa aman tak ikut kembali. Semua orang tahu, sesuatu telah berubah. Batas tak terlihat baru saja dilangkahi. Ganden melanjutkan langkahnya perlahan. Namun di dalam dadanya, api lama mulai menyala. Dan di balik kepergian macan putih, sebuah kesadaran lahir, ada seseorang di terminal ini yang tak lagi takut mati, dan itu jauh lebih berbahaya daripada keberanian. Tak semua preman macan putih masih muda. Di antara mereka ada yang rambutnya mulai memutih, sendinya berderak setiap melangkah, dan matanya menyimpan terlalu banyak kenangan. Salah satu dari mereka berhenti berjalan setelah berpapasan dengan Ganden.
Dadanya terasa sesak, seolah baru saja melihat hantu dari masa lalu. Ia menoleh pelan, memastikan apa yang dilihatnya bukan ilusi. Wajah itu, keriputnya, sorot matanya, garis rahangnya, terlalu dikenal untuk dilupakan. Waktu boleh menggerogoti tubuh, tapi tak mampu menghapus ingatan akan teror yang pernah menguasai terminal ini bertahun-tahun lalu. Ganden, bisiknya nyaris tak terdengar. Nama itu tak pernah diucapkan sembarangan. Dulu, nama itu cukup untuk membuat preman-preman lama memilih pergi daripada tinggal. Ia bukan sekadar pemimpin, ia adalah badai yang tak mengenal ampun. Preman tua itu teringat masa ketika terminal dikuasai oleh satu orang saja. Tak ada geng, tak ada pembagian wilayah. Hanya satu suara, satu perintah, dan satu hukuman. Ganden muda berdiri di puncak, kejam, dingin, dan tak terkalahkan. Bahkan macan putih belum lahir saat itu. Kabar tentang kejatuhan Ganden dulu tersebar seperti mitos. Ada yang bilang ia mati, ada yang yakin ia kabur, ada pula yang percaya ia dihantui dosanya sendiri. Namun semua sepakat pada satu hal, terminal berubah setelah ia menghilang. Kekejaman tak berkurang, hanya berganti wajah. Bisik itu mulai menyebar, dari mulut ke mulut, dari sudut ke sudut. Para pedagang senior ikut mendengarnya, jantung mereka berdebar antara takut dan harap. Nama lama itu kembali hidup, membawa kenangan pahit sekaligus kemungkinan yang tak berani. Mereka sebutkan, di kejauhan, Ganden berjalan seolah tak mendengar apapun. Namun setiap bisikan itu menghantamnya lebih keras daripada pukulan. Ia tahu masa lalunya tak akan membiarkannya pergi begitu saja. Terminal selalu menuntut balasan dari siapapun yang pernah menumpahkan darah di atasnya. Dan di suatu tempat yang lebih gelap, di wilayah kekuasaan tertinggi macan putih, nama itu akhirnya sampai ke telinga yang paling berbahaya. Barret mendengarnya tanpa ekspresi, namun rahangnya mengeras. Legenda yang seharusnya mati, ternyata masih bernafas. Malam itu, terminal tak hanya menyimpan ketakutan, ia menyimpan ingatan. Dan ketika ingatan bangkit, kekuasaan manapun akan mulai retak, sedikit demi sedikit. Sebelum nama Barret ditakuti, sebelum macan putih menguasai terminal, ada satu nama yang berdiri sendirian di puncak kekuasaan, Ganden. Ia bukan pemimpin yang lahir dari kompromi. Ia naik dengan kekerasan, mempertahankan tahta dengan darah, dan memerintah terminal seperti kerajaan tanpa ampun. Di masa itu, terminal lebih sunyi dari sekarang. Tak ada yang berani berbicara tanpa izin. Preman-preman tunduk bukan karena setia, tapi karena takut. Ganden muda dikenal dingin, cepat, dan kejam. Hukuman dijatuhkan tanpa ragu. Setiap perlawanan berakhir dengan pelajaran yang tak akan dilupakan seumur hidup. Namun kekuasaan selalu menuntut korban lebih dari yang disadari penguasanya. Di balik teror yang ia ciptakan, Ganden kehilangan satu persatu hal yang membuatnya manusia. Teman menjadi musuh, kepercayaan berubah menjadi pengkhianatan, dan di tengah puncak kejayaannya, tragedi itu datang tanpa peringatan. Malam itu, darah mengalir lebih banyak dari biasanya. Bukan darah musuh, melainkan darah orang-orang yang seharusnya tak pernah tersentuh kekerasan. Kesalahan perhitungan, dendam lama, dan ambisi buta bertemu dalam satu ledakan. Terminal menjadi ladang kematian, dan Ganden berdiri di tengahnya, dikelilingi jeritan yang tak bisa ia hentikan. Saat fajar menyingsing, tahta itu runtuh. Bukan karena Ganden kalah, tapi karena ia hancur dari dalam. Segalanya direnggut sekaligus, keluarga, kepercayaan, dan alasan untuk terus hidup seperti sebelumnya. Untuk pertama kalinya, Raja Terminal itu tak tahu harus memerintah siapa, atau untuk apa. Keesokan harinya, Ganden menghilang. Tak ada jasad, tak ada pesan, hanya rumor yang berserakan. Ada yang bilang ia dibunuh, ada yang yakin ia melarikan diri, ada pula yang percaya ia dihukum oleh dosanya sendiri. Terminal pun bergerak maju, meninggalkan legenda itu sebagai cerita pengantar tidur yang menakutkan. Namun kebenarannya lebih sunyi dari semua rumor. Ganden memilih pergi karena ia tak sanggup lagi berdiri di atas darah. Ia menanggalkan namanya, kekuasaannya, dan identitasnya. Ia memilih hidup sebagai bayangan, menghukum dirinya sendiri dengan pelarian panjang. Dan kini, setelah bertahun-tahun menghilang, raja yang jatuh itu kembali ke tempat asal semua dosanya. Bukan sebagai penguasa, bukan sebagai penantang. Ia kembali sebagai saksi, dan mungkin, sebagai penebus dari tragedi berdarah yang tak pernah benar-benar berakhir. Di balik kebangkitan macan putih,
ada satu benang masa lalu yang sengaja disembunyikan. Barret bukan orang asing bagi legenda lama terminal. Jauh sebelum ia mengenakan topi lusuh kebanggaannya, ia pernah berdiri di belakang Ganden, belajar, mengamati, dan menunggu. Dulu, Barret hanyalah anak jalanan yang lapar dan penuh amarah. Ganden melihat potensi dalam dirinya, bukan kebaikan. Ia mengajarinya bertahan, memerintah, dan memukul tanpa ragu. Namun di balik setiap pelajaran, Barret menyimpan rasa iri. Ia tak ingin menjadi bayangan selamanya. Saat tragedi berdarah mengguncang terminal dan Ganden menghilang, Barret tak ikut tenggelam. Ia justru melihat peluang. Dari puing kekuasaan yang ditinggalkan, ia mengumpulkan orang-orang yang tersisa, mereka yang tak punya arah, tapi haus balas dendam dan kekuasaan. Macan Putih lahir dari sisa-sisa teror lama. Namun Barret mengubahnya menjadi sesuatu yang lebih terorganisir, lebih sistematis, dan lebih kejam. Jika Ganden memerintah dengan ketakutan spontan, Barret membangun kerajaan dengan teror yang terencana. Meski begitu, di lubuk hatinya, Barret tahu satu hal, kekuasaannya berdiri di atas bayang-bayang orang lain. Setiap kali ia memukul, ia teringat tangan yang dulu mengajarinya. Setiap kali ia memerintah, ia mendengar gema suara lama yang tak pernah benar-benar pergi. Pengkhianatan itu bukan sekadar merebut tahta, ia juga mengkhianati guru yang membesarkannya. Barret memilih memutar cerita, menyebut Ganden pengecut yang lari dari tanggung jawab. Kebohongan itu diulang cukup lama hingga terdengar seperti kebenaran. Namun dendam sejati tak pernah mati. Ia hanya menunggu waktu. Dan kini, saat kabar tentang penjual asongan bernama Ganden menyebar, dada Barret kembali panas. Masa lalu yang ia kubur hidup-hidup kini berdiri di hadapannya. Barret tahu, pertemuan itu tak bisa dihindari. Bukan hanya soal kekuasaan, tapi soal harga diri, warisan kekejaman, dan siapa yang layak dikenang sebagai penguasa terminal. Murid dan guru, pengkhianat dan raja jatuh, semuanya akan berakhir di tempat yang sama. Dan di tengah terminal yang seolah menahan napas, dendam yang tertunda akhirnya menemukan jalannya pulang. Pagi itu terminal terasa lebih padat dari biasanya. Bisikan tentang Ganden sudah menyebar, dan Macan Putih tak menyukai perhatian yang bukan berasal dari mereka. Dua preman muda ditugaskan untuk mendekati penjual asongan tua itu, bukan untuk membunuh, hanya untuk mengingatkan siapa yang berkuasa. Mereka menghampiri Ganden saat ia sedang menawarkan dagangannya di dekat peron. "Asongan juga bayar," kata salah satu dari mereka sambil mendorong bahu Ganden. Nada suaranya meremehkan, yakin bahwa usia tua adalah kelemahan. Ganden menatap mereka sebentar, tak ada kemarahan di wajahnya, hanya kelelahan yang dalam. "Aku cuma lewat," ujarnya pelan. Jawaban itu dianggap pembangkangan. Preman kedua tersenyum miring, tangannya terangkat hendak memukul. Gerakan itu tak pernah selesai. Dalam sekejap yang nyaris tak terlihat, tangan Ganden bergerak. Ia memutar pergelangan lawannya, memanfaatkan dorongan sendiri untuk menjatuhkan tubuh muda itu ke aspal. Suara jatuhnya keras, tapi bukan tulang yang patah, melainkan harga diri. Preman pertama terkejut, tapi bereaksi dengan amarah. Ia maju membabi buta. Ganden melangkah ke samping, lututnya terangkat rendah, menghantam paha dalam satu titik tepat. Tubuh itu ambruk, terengah, tak mampu berdiri. Tak ada darah berceceran, tak ada jeritan panjang, hanya dua tubuh terkapar, hidup, namun tak berdaya. Ganden berdiri di antara mereka, napasnya teratur, wajahnya tetap tenang seperti sebelumnya. Orang-orang berhenti bergerak, terminal membeku. Mereka menyaksikan sesuatu yang tak pernah mereka lihat bertahun-tahun lamanya, Macan Putih tumbang, meski hanya sesaat. Ganden merapikan tas asongannya, lalu melangkah pergi tanpa menoleh. Namun semua yang menyaksikan tahu, sentuhan pertama itu bukan perlawanan biasa. Itu adalah pesan lama yang dikirim ulang, bahwa legenda tak pernah benar-benar mati. Kabar tentang dua anak buah yang tumbang menyebar cepat, lebih cepat dari keberanian siapapun untuk menghentikannya. Saat berita itu sampai ke telinga Barret, ruangan kecil tempat ia biasa duduk mendadak terasa sempit. Ia berdiri perlahan, rahangnya mengeras, matanya menyala dengan kemarahan yang dingin. Dua orang, dijatuhkan tanpa darah, tanpa teriakan. Barret memahami pesan di baliknya. Itu bukan perlawanan spontan, melainkan peringatan. Dan peringatan itu datang dari seseorang yang ia kenal terlalu baik. Ia menghantam meja dengan satu pukulan keras. Anak buah yang ada di ruangan itu menunduk, tak berani menatap.
Barret tak berteriak, ia tak perlu. Ketika suaranya keluar, rendah dan tegas, perintah itu terasa lebih mematikan daripada ancaman apapun. Cari dia, katanya, dimanapun dia sembunyi. Tak ada nama disebut, tapi semua tahu siapa yang dimaksud. Penjual asongan tua itu kini menjadi buruan utama Macan Putih. Perburuan dimulai sejak senja, sudut-sudut terminal disisir, lorong gelap, parkiran belakang, bahkan jalur keluar yang jarang dilewati. Sepatu-sepatu berat kembali menghantam aspal, bukan lagi untuk menakut-nakuti, melainkan untuk menangkap. Pedagang kecil kembali bersembunyi di balik lapak mereka. Ketakutan yang sempat terguncang kini kembali menghantam lebih keras. Mereka tahu, setiap perlawanan selalu dibayar mahal oleh orang-orang yang tak bersalah. Di tengah amarahnya, Barret teringat masa lalu yang ingin ia kubur. Gerakan itu, keseimbangan itu, tak mungkin salah. Ganden telah kembali, dan kembalinya sang guru terasa seperti penghinaan yang tak bisa dibiarkan. Bagi Barret, ini bukan lagi soal kekuasaan terminal. Ini tentang siapa yang pantas berdiri dan siapa yang harus dilenyapkan. Jika Ganden dibiarkan hidup, maka seluruh bangunan ketakutan yang ia ciptakan akan runtuh. Malam itu, terminal berubah menjadi medan perburuan. Dan di balik langkah-langkah cepat Macan Putih, satu hal menjadi pasti, darah yang tertunda sejak lama, tak akan bisa dihindari lagi. Malam turun dengan tergesa, dan bersama gelap itu, terminal kehilangan sisa ketenangannya. Macan Putih bergerak serempak, menyebar seperti kawanan pemburu yang mencium darah. Suara langkah mereka menggema di lorong-lorong sempit, memantul di dinding beton yang sudah lama menyimpan jeritan. Ganden menyadari perburuan itu sejak awal. Ia tak berlari panik, langkahnya terukur, menyusuri jalur-jalur yang hanya dikenal oleh mereka yang pernah hidup lama di terminal ini. Setiap sudut, setiap bayangan, menyimpan kenangan lama yang kini kembali berguna. Preman pertama menyerangnya dari belakang. Sebuah pukulan meluncur, kasar dan tergesa. Ganden berputar, menangkis, lalu menghantam titik yang tepat di bawah tulang rusuk. Tubuh itu terlipat, jatuh tanpa suara panjang. Tak mati, hanya tak mampu bangkit. Yang lain datang berdua, mereka yakin jumlah adalah kekuatan. Ganden memanfaatkan sempitnya lorong, membuat mereka saling menghalangi. Satu jatuh karena kehilangan keseimbangan, satu lagi terhempas setelah lututnya tak lagi menopang berat badan. Terminal mulai membara, teriakan, benturan, dan kepanikan menyatu. Pedagang menutup lapak lebih cepat, menarik anak-anak mereka ke balik gerobak. Dari celah-celah ketakutan, mereka melihat sesuatu yang tak pernah mereka bayangkan, Macan Putih mundur. Ganden tak mengejar, ia hanya bertahan dan bergerak. Setiap serangan dibalas seperlunya, setiap kesempatan digunakan untuk melumpuhkan, bukan membunuh. Seolah ia sedang menahan diri dari sisi gelap yang terlalu ia kenal. Anak buah Macan Putih mulai ragu. Ini bukan orang tua biasa. Ini bukan target mudah. Ini adalah tangan yang pernah menguasai kekerasan, lalu memilih mengistirahatkannya, hingga malam ini. Di tengah kekacauan, nama Ganden terdengar lagi, bukan sebagai bisikan, tapi sebagai teriakan panik. Ketakutan mulai berpindah arah. Untuk pertama kalinya, para pemburu merasa diburu. Dan dari kejauhan, Barret menyaksikan api itu menyala. Terminal yang ia kuasai dengan ketakutan kini bergetar oleh keberanian lama yang bangkit kembali. Perang tak lagi bisa dihindari, ia baru saja dimulai. Kekacauan akhirnya mencapai puncaknya di pelataran tengah terminal. Lampu-lampu bergetar, beberapa padam, menyisakan cahaya setengah mati yang memantulkan bayangan tubuh-tubuh. Terkapar, Macan Putih terhenti, ragu untuk maju, sementara pedagang dan penumpang berdiri kaku di pinggir, menyaksikan sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Di tengah lingkaran itu, Ganden berdiri tegak. Napasnya berat, keringat mengalir di pelipis, namun punggungnya lurus. Tak ada lagi upaya bersembunyi. Tas asongannya tergeletak di tanah, simbol kehidupan yang ia pakai untuk menutupi masa lalunya. Salah satu preman berteriak, memaki, mencoba mengumpulkan keberanian. "Siapa sebenarnya lo?" teriaknya, suaranya pecah antara marah dan takut. Pertanyaan itu menggantung di udara, menuntut jawaban yang semua orang diam-diam ingin dengar. Ganden mengangkat kepalanya, tatapannya menyapu terminal, aspal, dinding, wajah-wajah yang dipenuhi luka lama. "Aku pernah berdiri di sini," katanya akhirnya, suaranya rendah namun menggema. "Bukan sebagai pedagang, bukan sebagai korban." Suasana membeku.
Bahkan macan putih terdiam. Ganden melangkah satu langkah ke depan. "Namaku Ganden," lanjutnya. "Dulu, terminal ini ada di tanganku." Kalimat itu jatuh seperti palu, menghantam ingatan lama yang tak pernah benar-benar mati. Bisikan berubah menjadi desahan kaget. Para pedagang tua menutup mulut, mata mereka berkaca-kaca. Beberapa preman mundur setengah langkah. Nama itu bukan sekadar cerita, itu adalah trauma kolektif yang kini berdiri hidup di hadapan mereka. "Aku bukan kembali untuk berkuasa," ujar Ganden, suaranya bergetar tipis, entah oleh emosi atau penyesalan. "Aku kembali karena kalian mengulang neraka yang dulu kuciptakan." Kata-kata itu lebih tajam dari ancaman manapun. Di kejauhan, kabar itu sampai ke telinga Barret. Wajahnya menegang, urat di lehernya menonjol. Topeng telah terlepas. Tak ada lagi permainan bayangan. Kini, terminal hanya punya ruang untuk satu kebenaran, dan dua raja tak mungkin berdiri di atas tanah yang sama. Lapangan kosong di ujung terminal menjadi saksi pertemuan yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Lampu-lampu tinggi memancarkan cahaya pucat, memperlihatkan dua sosok yang berdiri berhadapan. Di satu sisi, Barret tegak, penuh amarah, dikelilingi sisa kekuasaan. Di sisi lain, Ganden, lebih tua, lebih tenang, membawa beban dosa bertahun-tahun. Angin malam berembus, membawa bau oli dan debu. Tak ada sorakan, tak ada perintah. Semua orang menahan napas. Ini bukan sekadar pertarungan fisik, ini adalah benturan dua masa, dua cara memerintah, dua jenis kekejaman yang lahir dari luka berbeda. Barret melangkah lebih dulu. "Kau lari," katanya dingin. "Meninggalkan semuanya, dan sekarang kau kembali mau jadi pahlawan." Senyumnya tipis, penuh ejekan. Baginya, Ganden adalah masa lalu yang gagal. Ganden tak langsung menjawab. Ia menatap Barret lama, seperti menatap anak yang tumbuh dari kesalahan sendiri. "Aku pergi karena aku menghancurkan segalanya," katanya akhirnya. "Kau bertahan karena kau menikmati kehancurannya." Kata-kata itu menusuk. Wajah Barret mengeras. "Aku membangun ulang apa yang kau tinggalkan," balasnya. "Terminal ini hidup karena takut." Ia membuka tangan, menunjuk sekeliling, seolah semua itu adalah karyanya. "Takut bukan kehidupan," jawab Ganden pelan. "Itu cuma penundaan kematian." Kalimat itu menggantung, berat dan tak terbantahkan. Beberapa anak buah macan putih mulai ragu, merasakan retakan dalam keyakinan mereka. Tanpa aba-aba, Barret menyerang. Gerakannya cepat, brutal, tanpa ragu, cerminan generasi baru yang tak mengenal penyesalan. Ganden menghindar, tubuh tuanya bergerak dengan presisi yang lahir dari pengalaman panjang. Tinju bertemu lengan, kaki beradu, suara benturan memecah keheningan. Setiap serangan membawa emosi, amarah, dendam, rasa bersalah. Ini bukan duel untuk menang cepat, melainkan untuk membuktikan siapa yang pantas mengakhiri siklus ini. Dan saat mereka saling mengunci pandang di sela-sela pertarungan, semua yang menyaksikan tahu, malam ini, hanya satu raja yang akan tetap berdiri. Yang lain akan menjadi bagian dari sejarah kelam terminal. Pertarungan itu meledak tanpa irama, tanpa aturan. Tinju Barret menghantam lebih dulu, keras dan penuh kebencian. Ganden menahan dengan lengan, namun getarannya merambat hingga ke tulang. Usia membuat rasa sakit lebih cepat datang, tapi pengalaman mengajarkannya cara bertahan. Barret menyerang tanpa jeda, tendangan rendah, siku, lalu dorongan brutal. Ia ingin mengakhiri ini cepat, mematahkan legenda di hadapan semua orang. Namun Ganden tak roboh. Ia mundur selangkah, memutar badan, membalas dengan pukulan pendek yang menghantam tepat di dada, memaksa napas Barret tersedak. Pisau berkilat muncul dari tangan Barret. Sorotnya dingin, tanpa ragu. Kerumunan terdiam total. Terminal seolah membeku, hanya menyisakan suara napas dua pria yang mempertaruhkan hidup. Ganden melirik senjata itu, ia mengenalnya terlalu baik. Barret menyerang membabi buta, pisau menari, memaksa Ganden terus bergerak. Satu goresan menyentuh lengan tua itu, darah mengalir tipis. Namun Ganden tak panik, ia menunggu, membaca pola, seperti dulu, saat hidup dan mati hanya soal satu keputusan tepat. Ketika Barret terlalu percaya diri, celah itu muncul. Ganden menangkap pergelangan tangan yang memegang pisau, memutarnya dengan kekuatan terakhir yang ia simpan. Pisau terlepas, jatuh berderak ke aspal. Suara itu terdengar lebih keras dari jeritan manapun. Mereka beradu kembali, tinju melawan tulang, lutut melawan perut. Darah kini ada di wajah keduanya.
Barret meraung, menyerang dengan amarah murni. Ganden membalas dengan keheningan yang mematikan. Ini bukan tentang menang, ini tentang mengakhiri. Satu hantaman terakhir membuat Barret terhuyung. Ganden berdiri terpaku, dadanya naik turun, tangannya gemetar. Ia bisa mengakhiri segalanya sekarang. Satu pukulan lagi, satu keputusan gelap seperti masa lalunya. Terminal menahan napas. Dalam sunyi yang mencekam itu, duel hidup dan mati mencapai titik akhirnya, bukan di tangan yang paling kuat, tapi di hati yang memilih apakah siklus darah akan berlanjut, atau berhenti di sini. Barret kembali menyerang dengan raungan amarah. Setiap pukulannya berat, penuh niat untuk menghancurkan. Ia tak lagi berpikir, hanya ingin menjatuhkan tubuh tua di hadapannya. Kekuatan muda dan kebencian membuat serangannya berbahaya, namun juga ceroboh. Ganden melihat itu semua dengan kejernihan yang lahir dari puluhan tahun hidup di neraka. Ia tak terburu-buru. Setiap langkah mundur adalah perhitungan, setiap tangkisan adalah jebakan kecil. Ia membiarkan Barret menghabiskan tenaga, membakar dirinya sendiri dengan amarah. Sebuah tendangan keras nyaris menghantam rusuk Ganden, namun ia memutar tubuhnya tepat waktu. Lengan tuanya menghantam titik leher yang jarang disadari orang. Barret tersentak, napasnya tersendat. Bukan luka besar, tapi cukup untuk mengacaukan ritme. Barret semakin brutal. Ia menyerang membabi buta, melupakan keseimbangan. Inilah yang ditunggu Ganden. Ia menggeser posisi, membuat Barret terpeleset di aspal yang licin oleh darah dan keringat. Tubuh muda itu terhuyung, kehilangan pijakan sesaat. Ganden tak menyia-nyiakan momen. Ia menghantam lutut Barret dari samping, bukan untuk mematahkan, tapi untuk melemahkan. Barret jatuh satu lutut ke tanah, menggeram marah, mencoba bangkit dengan kekuatan yang tersisa. Ini bedanya kita, ujar Ganden pelan, napasnya berat namun stabil. Kau marah, aku belajar. Kata-kata itu lebih menyakitkan daripada pukulan manapun. Barret meraung, mencoba bangkit dengan sisa harga diri. Namun setiap gerakan Barret kini terbaca. Setiap ayunan lengan ditangkap atau dihindari. Amarahnya menjadi beban yang menyeretnya jatuh lebih dalam. Ia tak lagi bertarung melawan musuh, ia bertarung melawan dirinya sendiri. Saat akhirnya Barret terjatuh kembali ke aspal, terminal kembali sunyi. Semua yang menyaksikan mengerti, kekuatan bukan lagi milik yang paling kejam. Malam itu, pengalaman berdiri lebih tinggi dari kebrutalan, dan kekuasaan macan putih mulai benar-benar runtuh. Barret tergeletak di aspal, terengah, matanya masih menyala namun tubuhnya tak lagi menuruti perintah. Pemandangan itu mengguncang lebih keras daripada 1000 pukulan. Untuk pertama kalinya, macan putih melihat pemimpinnya jatuh, bukan mati, tapi kalah. Anak buah yang sejak awal mengelilingi lapangan kosong mulai mundur satu persatu. Senjata di tangan mereka terasa berat, tak lagi memberi keberanian. Tak ada perintah, tak ada teriakan, hanya kebingungan yang merambat cepat. Beberapa mencoba maju, namun langkah mereka terhenti oleh tatapan Ganden. Tak ada ancaman di matanya, hanya kepastian. Kepastian bahwa siapapun yang melanjutkan kekerasan malam itu akan berakhir sama. Ketakutan berpindah arah. Dulu, pedagang dan warga terminal menunduk di hadapan macan putih. Kini, giliran geng itu yang menunduk pada keheningan. Kekuasaan yang dibangun dari teror runtuh begitu sumber terornya tumbang. Satu demi satu, anggota macan putih melepaskan senjata mereka. Pisau dijatuhkan, tongkat besi dilepas. Beberapa duduk di tanah, yang lain memilih pergi tanpa menoleh. Tak ada lagi keganasan, yang tersisa hanya rasa malu dan selamat. Terminal menyaksikan semuanya dengan diam. Lampu-lampu yang tadi berkedip kini menyala lebih terang, seolah ikut bernapas lega. Orang-orang mulai keluar dari persembunyian, ragu tapi penuh harap. Macan putih, yang selama ini terasa tak terkalahkan, ternyata rapuh tanpa figur di puncaknya. Geng itu bukan runtuh oleh jumlah atau senjata, melainkan oleh hilangnya keyakinan bahwa mereka tak bisa dikalahkan. Dan malam itu, tanpa sorak kemenangan, tanpa darah tambahan, terminal mencatat satu hal penting, macan putih telah tumbang. Bukan karena dibantai, tapi karena tak lagi berani berdiri. Aspal terminal masih dingin ketika lutut Barret menyentuhnya. Suara itu pelan, hampir tak terdengar, namun maknanya menggema ke seluruh penjuru. Pemimpin macan putih, yang namanya dulu cukup untuk membuat orang gemetar, kini tak lagi mampu berdiri. Ganden berdiri tepat di depannya. Napasnya berat, tubuhnya penuh luka, namun sorot matanya tetap tenang. Ia tak mengangkat tangan,
tak mengucapkan ancaman. Diamnya jauh lebih menghancurkan daripada pukulan terakhir. Barret menunduk, bukan karena hormat, tapi karena tubuhnya tak lagi sanggup menyangga kesombongannya. Darah mengalir dari sudut bibirnya, menetes ke tanah yang selama ini ia kuasai dengan kekejaman. Terminal seakan menagih kembali semua yang pernah ia ambil. "Kenapa kau tak menghabisiku?" gumam Barret, suaranya parau, lebih rapuh dari yang pernah ia bayangkan. Pertanyaan itu bukan tantangan, melainkan pengakuan kalah. Ganden menatapnya lama. Di wajah itu, ia melihat bayangan dirinya sendiri di masa lalu, penuh amarah, haus kuasa, dan yakin bahwa takut adalah segalanya. "Karena aku tahu rasanya hidup dengan darah di tangan," jawabnya pelan. "Dan aku tak ingin kau menanggung neraka yang sama." Kata-kata itu mematahkan sesuatu di dalam diri Barret. Kepalanya tertunduk lebih dalam. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar kalah, bukan hanya secara fisik, tapi sebagai penguasa. Anak buah macan putih menyaksikan adegan itu tanpa suara. Tak ada yang bergerak, tak ada yang berani membantu. Mereka tahu, momen ini adalah akhir. Tak ada perintah yang akan datang lagi. Malam itu, di atas aspal terminal yang penuh sejarah kelam, kekuasaan berdarah Barret resmi berakhir. Bukan dengan kematian, melainkan dengan satu hal yang tak pernah ia kenal sebelumnya, ketundukan. Pagi datang tanpa rasa takut. Cahaya matahari menyusup ke sela-sela atap terminal, menyentuh aspal yang semalam menjadi saksi runtuhnya kekuasaan berdarah. Udara terasa berbeda, lebih ringan, seolah beban lama akhirnya dilepaskan. Satu persatu, pedagang keluar dari persembunyian mereka. Ada yang membuka kembali lapak dengan tangan gemetar, ada yang berdiri lama sebelum berani melangkah. Wajah-wajah yang biasanya tertunduk kini perlahan terangkat, mencari kepastian bahwa mimpi buruk itu benar-benar usai. Tangis pecah, bukan karena luka baru, melainkan karena kelegaan. Ibu-ibu memeluk anak-anak mereka lebih erat. Beberapa pedagang tua menatap langit, bibir mereka bergetar mengucap syukur yang lama tertahan. Lapak kosong milik Samin kembali didatangi orang. Seseorang menaruh bunga liar di sana. Tak ada kata-kata, tapi semua tahu, terminal mengingat pengorbanan yang tak pernah tercatat. Macan putih tak lagi berjalan dengan kepala tegak. Mereka pergi tanpa suara, tanpa sorotan. Kekuasaan yang mereka banggakan runtuh bersama rasa takut yang dulu mereka tanamkan. Ganden berdiri di kejauhan, menyaksikan semuanya tanpa ikut merayakan. Ia melihat senyum yang kembali lahir, tawa kecil yang dulu mustahil terdengar. Di dadanya, ada kelegaan, namun juga rasa bersalah yang tak sepenuhnya hilang. Terminal kini hidup kembali, bukan sebagai tempat teror, melainkan persinggahan harapan. Suara tawar-menawar terdengar lagi. Kehidupan, yang lama tercekik, akhirnya bernapas. Dan di antara hiruk-pikuk yang baru lahir itu, semua orang sepakat pada satu hal, terminal telah merdeka. Bukan karena satu orang berkuasa, tetapi karena ketakutan akhirnya dikalahkan. Hari-hari berlalu, dan terminal menemukan ritmenya yang baru. Tak ada lagi langkah sepatu yang memekakkan ketakutan, tak ada lagi teriakan setoran. Yang terdengar hanyalah suara bas datang dan pergi, tawa kecil para pedagang, dan kehidupan yang perlahan sembuh. Di antara keramaian itu, Ganden kembali memikul tas asongannya. Ia berjalan pelan, menawarkan dagangan dengan suara sederhana. Tak ada yang memaksanya memimpin, tak ada yang berani mengusulkannya. Semua orang tahu, tahta selalu menuntut darah, dan Ganden telah menumpahkan cukup banyak. Beberapa pedagang menunduk hormat saat ia lewat. Yang lain hanya tersenyum, penuh terima kasih yang tak terucap. Ganden membalas dengan anggukan singkat. Ia tak ingin dipuja, ia hanya ingin menebus kesalahan masa lalu dengan hidup yang sederhana. Terminal kini mengenalnya bukan sebagai raja, melainkan penjaga tanpa jabatan. Ia duduk di sudut, memperbaiki tasnya, mengamati lalu lintas manusia. Tatapannya tajam, namun tak lagi mencari musuh, hanya mengawasi agar kejahatan tak tumbuh kembali. Kadang, anak-anak bertanya tentang bekas luka di tubuhnya. Ganden hanya tersenyum dan berkata itu bekas pelajaran lama. Ia tak menceritakan tentang darah, teriakan, dan malam-malam kelam. Beberapa cerita lebih baik dikubur agar masa depan bisa bernapas. Barret dan Macan Putih menjadi bagian dari masa lalu terminal. Nama mereka tak lagi disebut dengan takut, melainkan sebagai peringatan bahwa kekuasaan tanpa hati selalu berakhir runtuh. Dan meski Ganden memilih diam, semua orang tahu satu hal. Jika suatu hari terminal kembali dikuasai oleh kekejaman,
pria tua penjual asongan itu tak akan menunduk. Legenda lama akan kembali berdiri, bukan untuk berkuasa, tapi untuk menjaga. Terminal pun melanjutkan hidupnya, damai, waspada, dan tak lagi lupa bahwa di balik kesederhanaan, pernah berdiri seorang raja yang memilih menjadi manusia.